Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan kisah perjuangan seorang anak petani miskin untuk balas dendam atas pembantaian yang terjadi pada seluruh anggota keluarganya. Ia pun meminta bantuan kepada seekor naga legenda es untuk mencari dan melawan pembunuh tersebut. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Supaya tidak penasaran, yuk kita simak alur ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa pula untuk menyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Pada suatu hari, terlihat sebuah keluarga petani miskin yang sangat bahagia. Terlihat mereka sedang melakukan rutinitasnya dan menikmati pekerjaannya masing-masing di sekitar alam dan padang rumput yang indah. Tiba saatnya Lukas membajak tanah dengan kedua sapinya. Karena kelelahan, Lukas pun tertidur sejenak. Tiba-tiba Lukas terbangun karena sayup-sayup mendengar suara cerita. Ia pun kemudian terbangun dan menuju sumber suara yang seperti berasal dari rumahnya. Dan benar saja, perlahan ia mengintip dan melihat pemandangan yang mengerikan di mana seluruh anggota keluarganya dibantai oleh para pembunuh yang memiliki julukan The Bear, The Wolf, The Scorpion, dan The Snake. Setelah para pembunuh pergi dan berpencar, Lukas hanya bisa meratapi dari kejauhan melihat rumahnya yang semakin hancur karena dilahap kobaran api. Singkat cerita, karena sudah tidak memiliki apapun, Lukas kemudian datang ke pusat kota untuk menjual sapinya supaya ia mendapatkan uang untuk bekal perjalanan yang akan ia lalui. Kebetulan sesampainya di tengah kota, Lukas bertemu dengan sang raja yang bernama Razvan. Saat itu, sang raja sedang belusukan mendengarkan keluhan para rakyat. Melihat hal itu, Lukas pun langsung menemui sang raja dan menceritakan peristiwa mengerikan yang telah dialami keluarganya. Ia berharap raja akan memberikan keadilan kepadanya, tetapi sayangnya raja tak memberikan tanggapan apapun kepadanya. Malah ia diusir oleh para pengawal raja. Lukas pun kemudian pergi dengan rasa kecewa. Keesokan harinya, Lukas menemui seorang master pandai besi yang ada di kota tersebut. Ia kemudian menceritakan permasalahan yang dialaminya. Lalu ia mendapatkan sebuah pedang dan nasihat dari sang master, di mana sang master menyuruhnya untuk meminta bantuan kepada naga es legendaris yang bersarang di perbukitan tinggi pegunungan. Lukas awalnya tidak percaya dengan keberadaan naga tersebut, namun karena tidak ada cara lain untuk membalas dendam, ia pun segera memulai pencarian dan berpetualangan di berbagai tempat untuk menemukan sang naga. Beberapa orang justru melemparinya karena menilai Lukas sudah gila. Namun setelah melakukan perjalanan cukup lama, Lukas bertemu dengan pemburu misterius dan memberitahunya arah kemana ia harus pergi. Setelah perjalanan yang cukup panjang, sampailah Lukas di sebuah gua yang dinding-dindingnya terdapat salju. Kemudian ia masuk perlahan hingga sampai pada sebuah ruangan yang cukup besar. Lalu dengan polosnya ia berteriak meminta sang naga untuk keluar. Seketika ia pun terkejut melihat seekor naga yang sangat besar menghampirinya. Tanpa basa-basi, Lukas pun langsung menceritakan semua kejadian yang menimpanya dan kemudian meminta pertolongan sang naga untuk membantunya balas dendam. Namun, jawaban yang diberikan sang naga sangat mengecewakan. Sang naga yang bernama Sifet itu menolak membantunya
jika alasan utama Lukas adalah ingin balas dendam. Naga juga memberikan pengertian kepada Lukas yang akhirnya kecewa kemudian pergi meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanannya. Malam pun tiba. Lukas memutuskan untuk beristirahat hingga pagi tiba. Saat pagi tiba, Lukas dikejutkan dengan kedatangan seekor kuda putih. Kuda itu seolah datang untuk memfasilitasi Lukas dalam berpetualang. Di tengah perjalanan, Lukas bertemu dengan seorang pemburu handal yang baik hati. Ia bernama Darius. Darius ternyata tahu betul tentang kemampuan pembunuh yang telah membantai keluarga Lukas. Ia pun menjelaskan kepada Lukas bahwa keempat pembunuh akan berpencar menuju keempat arah mata angin. The Bear akan menuju ke sarangnya di Broken Land yang searah dengan perjalanan mereka saat ini, yaitu menuju utara. Rencananya mereka akan meringkus The Bear terlebih dahulu. Singkat cerita, sampailah mereka di Broken Land. Mereka pun segera menyusun siasat, namun tiba-tiba kuda putih yang dikendarai Lukas berubah menjadi seekor naga yang tak lain adalah Sifet yang ternyata bersedia menolong Lukas. Di sini justru Darius tidak suka dengan keberadaan Sifet karena menurut Raja Raswan, sang naga dulu pernah menolak untuk menolong kerajaan saat peperangan dan dicap berkhianat. Karena hal itulah Darius meminta Lukas untuk memilih antara dirinya atau sang naga yang akan membantu menolongnya dalam misi balas dendam. Lukas dengan polos berkata ia membutuhkan pertolongan Darius dan Sifet. Namun Darius tetap tak terima dan akhirnya pergi meninggalkan Lukas dan Sifet. Beberapa saat kemudian, Lukas yang sedang mengambil biji-bijian terlihat oleh The Bear dan pasukannya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya saat Lukas terkepung, Sifet datang untuk menolong Lukas. Lukas kemudian berlari ke arah bukit diikuti oleh The Bear, sedangkan Sifet menghadapi pasukan The Bear. The Bear yang lebih kuat dari Lukas pun mempermainkannya dengan memutar-mutarnya. Namun sayangnya ikat pinggang Lukas putus hingga membuat The Bear jatuh ke jurang hingga akhirnya tewas seketika. Lukas dan Sifet pun melanjutkan perjalanannya. Sifet menuntun Lukas ke sarang The Wolf. Singkat waktu sampailah mereka pada sebuah hutan. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk beristirahat. Saat pagi tiba, Lukas dikagetkan dengan serangan para lebah yang ternyata lebah-lebah itu berasal dari para pasukan The Wolf yang melempari mereka, dan kemudian para pasukan The Wolf menyerang mereka. Sifet pun menghadapi The Wolf dan pasukannya. Pasukan The Wolf pun berhasil dikalahkan hingga akhirnya The Wolf sendirian mengancam Lukas. Tiba-tiba seekor anjing muncul. Saat The Wolf lengah, anjing segera menyerangnya. Anjing itu ternyata adalah Sifet yang sedang menyamar. The Wolf akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ia kemudian dijadikan sebagai penunjuk jalan untuk menemukan penjahat yang lainnya. Sesuai arahan The Wolf, mereka pun menuju sarang The Snake. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gubuk misterius yang tak lain adalah sarang The Snake. Ternyata di sana Darius telah melakukan aksinya, namun justru ia terjebak dan terkepung oleh The Snake dan pasukannya. Saat Darius terpojok, Sifet pun segera menolongnya. Di tengah pertempuran, The Wolf ternyata berusaha melarikan diri. Namun Sifet berhasil membekukan tangannya hingga patah dan terjatuh. Sementara itu, The Snake kabur dengan menaiki kuda. Namun Lukas berhasil mengejarnya hingga terjadilah pertarungan keduanya.
Saat Darius dan Sifet menyusul Lukas, ternyata The Snake sudah berhasil dikalahkan. Malam pun tiba. The Snake diinterogasi agar ia memberitahu sisa penjahat yang lainnya. Namun semua sia-sia. Ia tidak mau memberitahu di mana lokasi The Scorpion. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka datang ke ibu kota dengan membawa The Snake untuk dipenjara. Ternyata saat malam tiba, Darius yang sedang bersantai di bar justru disergap oleh raja dan pasukannya karena telah menangkap The Snake. Darius pun dipukuli hingga terluka parah. Dari situlah terungkap sebenarnya keempat penjahat tersebut dipekerjakan oleh raja untuk membunuh orang-orang miskin agar persediaan pangan tak terganggu dan kerajaan terlihat makmur. Saat itu bukti kekejaman raja berupa kertas perintah pembunuhan yang diambil Darius dari sarang The Snake diambil oleh salah satu pasukan raja yang mengira itu adalah kantong uang. Setelah raja dan pasukannya pergi, The Scorpion datang ke penjara untuk membebaskan The Snake. Lukas dan Darius pun kemudian mengejar The Snake setelah mengetahui bahwa ia berhasil lolos dari penjara. Sedangkan Sifet pergi ke istana untuk mengambil bukti kekejaman sang raja. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, sampailah Lukas dan Darius pada suatu daerah yang diselimuti salju. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan The Scorpion. Darius kemudian meminta Lukas untuk kembali ke bukit, mengambil kuda dan segera menyelamatkan diri menuju kota. Namun, saat akan menuju kudanya, ia justru terkena sengatan tongkat The Scorpion yang tiba-tiba muncul dan Lukas pun terjatuh. Darius akhirnya berhasil mengalahkan pasukan The Scorpion satu persatu. Namun saat ini ia harus menghadapi The Scorpion yang menyerangnya. Kemudian The Snake pun datang untuk menghajar Lukas. Di sisi lain, Sifet sedang menyamar menjadi tikus. Ia sedang dalam perjalanan menuju istana mencari prajurit yang mengambil bukti kekejaman sang raja dari Darius. Sesampainya di istana, Sifet pun berubah menjadi seekor kucing. Saat akan mengambil bukti itu, tiba-tiba Sifet mendapatkan feeling bahwa kedua sahabatnya sedang dalam bahaya. Sifet pun segera pergi dari kerajaan menuju tempat keberadaan Darius dan Lukas. Darius yang terlihat terpojok akhirnya berhasil membuang tongkat beracun milik The Scorpion. Darius kemudian terjatuh di sungai, kemudian The Scorpion berusaha melenyapkannya. Dalam keadaan terdesak, Darius berhasil mencabut anak panah dari tubuhnya. Lalu ia berhasil mengalahkan The Scorpion. Di sisi lain, Sifet telah sampai di hadapan The Snake yang telah melumpuhkan Lukas hingga terluka parah. Sifet yang marah langsung melenyapkan The Snake saat itu juga. Sifet kemudian membawa Lukas terbang untuk menuju tempat pengobatan, tempat di mana seorang wanita cantik yang bernama Oana bekerja. Ternyata Oana adalah seorang wanita yang selama ini disukai Lukas saat pertama kali ia tiba di pusat kota. Tak lama kemudian tibalah raja bersama pasukan dan rakyatnya untuk mengusir naga yang telah berkhianat. Saat itu raja mengejek dan mempermalukan Sifet. Semua rakyat pun mendukung dan membela sang raja. Mereka semua juga menertawakan Sifet. Namun tiba-tiba seseorang yang tak disangka-sangka datang membawa The Wolf. Saat itu juga The Wolf membongkar semua kejahatan sang raja yang memerintahkannya untuk melenyapkan rakyat miskin agar kerajaannya terlihat makmur dan tidak kekurangan pangan. Kemudian Sifet menawarkan perlindungan bagi siapa saja yang berkata jujur tentang kebusukan sang raja. Kemudian
beberapa pengawal raja mulai memberanikan diri untuk menceritakan hal-hal yang terkait kekejaman raja, hingga akhirnya sang raja diturunkan dari tahtanya, kemudian diborgol, dan akhirnya rakyat tahu tentang kebohongan raja mengenai pengkhianatan sang naga. Dan saat itu rakyat tidak lagi membenci sang naga. Semua orang pun terlihat bahagia. Lukas kemudian kembali ke rumahnya bersama Oana dan membangun kembali peternakannya, dan terlihat banyak orang-orang kota mengunjungi kediaman Lukas untuk merasakan kebahagiaan bersama-sama. Dan film pun ditutup dengan diperlihatkan kepergian sang naga. Itulah alur cerita kali ini. Semoga bisa menghibur dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.